dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah raya online hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa warta gereja. Ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto. Untuk itu kami atas nama pengurus dan Jemaat GBT KAO Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Bila Bapak, Ibu, Saudara ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui rekening Bank BCA atas nama GBT KAO Ngesrep atau scan QR Code yang ada di aplikasi Warta Gereja Online GBT Ngesrep dapat di-download di Play Store dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu kantong biru, persembahan umum atau kolekte, kantong merah, persembahan pembangunan, dan kantong kuning, persembahan perpuluhan. Atau persembahan dapat dimasukkan ke kotak persembahan di gereja setiap hari pada jam kerja, dapat menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bagi anak-anak sekolah minggu, dapat didampingi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui grup WhatsApp Tabernacle Kids, setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Om Didit di nomor berikut. Bagi remaja dapat diarahkan untuk mengikuti ibadah online Teens Prateens melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 11 pagi. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Kak Tina di nomor berikut. Ibadah raya online Minggu 13 Desember 2020 akan disertai dengan perjamuan kudus dimulai pukul 8 pagi melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jemaat dapat mengambil roti dan anggur perjamuan di gereja mulai hari Senin 7 Desember sampai Sabtu 12 Desember selama jam kerja pukul 8 pagi hingga 4 sore. Bagi jemaat sepuh, roti dan anggur akan kami antar ke rumah masing-masing. Bila ada kesulitan untuk mengambil ke gereja, jemaat dapat menggunakan roti tawar atau roti kabin dan minumnya cola atau yang lainnya. Jika ada perubahan jam ibadah, akan kami informasikan lewat media online gereja, WhatsApp, grup, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan Instagram. Untuk ibadah raya sore akan dilaksanakan secara onsite atau tatap muka pada hari Minggu 13 Desember pukul 5 sore bertempat di ruang ibadah utama GBT KAO Ngesrep. Untuk ibadah Natal akan dilaksanakan hari Jumat 25 Desember 2020 dan ibadah buka tahun pada hari Jumat 1 Januari 2021. Akan dilaksanakan secara onsite atau tatap muka dimulai pukul 8 pagi. Dengan kuota terbatas yaitu 120 orang, bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah onsite atau tatap muka, tetap dapat beribadah secara online melalui channel YouTube GBT Ngesrep dengan link pendaftaran sebagai berikut. Untuk jadwal siaran radio Kerukson setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3 sore hingga 10 malam.
Jemaat dapat mendengarkan dengan mendownload aplikasi Radio Kerukson di Play Store dan juga dapat didengar melalui Spotify. Kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih melimpah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik yang sedang berada dalam ruangan ini, baik yang sedang beribadah secara online. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Jika kita boleh ada saat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita, amin. Dan oleh sebab itu, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, apapun kondisi kita saat ini, mari kita tetap percaya, kita tetap pegang janji Tuhan, sebab janji Tuhan ya dan amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan jika kami boleh ada saat ini Tuhan. Semua hanya karena kasih Tuhan, semua hanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa, kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Pribadi yang mengenal hati kami Tuhan, pribadi yang mengenal kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami dengan penuh kerinduan kepadamu Tuhan. Untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau di saat ini. Dan kami percaya saat ini hadirat-Mu nyata Bapa. Dan kami percaya ketika hadirat-Mu turun atas kami, Engkau oh Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Engkau mampu memulihkan setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk beribadah. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Mari Tuhan bekerja, mari Tuhan beracara di saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang memelihara hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, sungguh baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia Kau baik, sungguh baik Tuhan. Dia baik.
Melalui pujian ini Tuhan, kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau yang selalu ada di pihak kami Tuhan. Sehingga melewati cobaan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu tak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Kami pegang janji-Mu Bapa. Oh Tuhan, kami percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kami semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat perkenanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan, sebab Dia Allah yang memelihara hidup kita. Haleluya. Sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya.
menopang kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab hanya bersamamu Bapa kami melewati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dia Allah yang beserta dengan kita. Dia Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Oh Tuhan, mari sama-sama naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku, Amin Tuhan. di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang meneguhkan setiap hati kami Tuhan. teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ini yang kami percayai Tuhan, bahwa Engkau ada bersama kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku Tak ragukan, pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku,
anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biarlah hidup kami ada terus di dalam perkenanan Tuhan. Karena itulah satu-satunya kekuatan kami dalam menjalani hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya anugerah-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah berhenti bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur sampai dengan hari ini kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur kepada Tuhan, dan pagi hari ini kami bersama-sama akan mendengar firman Tuhan. Kami bersama-sama akan mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan bagi hidup kami. Kami sediakan hati kami sediakan pikiran kami, hidup kami Tuhan. Kami sediakan hidup kami seperti tanah yang gembur, yang subur untuk firman Tuhan ditaburkan. Kami percaya hari ini Engkau berbicara secara kuat bagi hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan dari Roh Kudus memenuhi hidupnya. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya diinspirasikan oleh Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja saat ini. Tema khotbah adalah Allah di balik semua peristiwa. Secara khusus kita akan fokus kepada Alkitab kita dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan ayat-ayat ini, mari kita pusatkan perhatian kita. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Ketika saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburnya mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, Allah di balik semua peristiwa atau segala peristiwa. Saudara, kita percaya berdasarkan firman Tuhan, begitu banyak pernyataan firman Tuhan. Secara khusus 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab
Tuhanlah yang memelihara kamu. Saudara, Allah itu pemelihara. Dalam istilah Latin adalah providentia, yang diambil dari kata providere. Kata pro itu sebelum, videre dari kata video, melihat, berarti melihat sebelumnya. Dengan kata lain, providentia artinya segala sesuatu yang terjadi sudah dilihat sebelumnya oleh Tuhan Allah. Lalu ada pandangan yang kedua, saudara, Allah itu penentu. Dikenal dengan fatalisme dari kata fatum. Artinya segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, sehingga pandangan ini cenderung menyerah kepada nasib. Tapi sebagai orang-orang percaya, kita percaya bahwa providensia Allah itu berlaku. Artinya dalam segala sesuatu kita percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tak lepas dari pandangan Tuhan. Dan Dia adalah Allah yang memelihara kita. Allah kita memang kita kenal sebagai Allah yang transenden. Artinya Tuhan yang begitu jauh, yang berjarak dan mustahil untuk dipahami dengan pikiran manusia. Dia begitu suci, begitu agung, begitu mulia. Tapi dengarkan, Allah kita adalah Allah yang imanen. Artinya Allah menjadi begitu dekat dengan umatnya. Bersama dengan saudara dan saya menyertai kita sekalian. Dan inilah menjadi alasan kenapa tema ini diambil. Bahwa Allah dibalik segala peristiwa. Saudara, jika kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, maka kita pun harus percaya bahwa Dia hadir di mana-mana, melewati batas, ruang, dan waktu. Masalahnya saudara bagi kita adalah sering kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Karena kita kurang, bahkan kita tidak percaya akan kehadirannya. Kita lebih cenderung fokus kepada persoalan yang kita hadapi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi memang di masa mendatang. Tetapi saudara, Allah yang penuh rahmat bisa memakai segala situasi apa saja untuk kebaikan saudara dan saya. Saudara, peristiwa yang menandai kehidupan kita bukan kebetulan atau acak. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah dan dimaksudkan untuk kebaikan kita, saudara. Nah, seringkali kita gagal menangkap arahan dan perlindungan Allah yang tidak nampak ketika peristiwa itu berlangsung. Namun saudara, ketika kita mengingat semua peristiwa yang telah terjadi, tangannya semakin jelas terlihat dalam segala sesuatu. Bahkan ketika tragedi melanda kehidupan manusia. Saudara, jadi tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Kenapa? Karena Allah maha hadir dan maha tahu. Dan hal ini yang mendorong kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu kita serahkan kepadanya, saudara. Mengapa seringkali kita sulit untuk menyerahkan diri kita? Menyerahkan setiap masalah kita kepada Tuhan. Iya, karena kita tidak membawa diri kita sepenuhnya. Roh kita tidak bawa kepada Allah. Nah, kita tahu bahwa manusia memiliki 3 unsur. Pertama tubuh, kedua jiwa, yang ketiga roh. Tubuh itu berkaitan dengan kesadaran akan dunia ini, lingkungan. Sehingga tubuh ini perlu SPP, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua jiwa, kesadaran akan diri. Nah, inilah problem kita. Jiwa ini di dalamnya ada cipta, yaitu pikiran, rasa, yaitu emosi, karsa, itu kehendak. Nah, seringkali pikiran kita, emosi kita, kehendak kita lebih dominan. Artinya apa? Pikiran, emosi kita, kehendak kita tidak mau berserah, menyerah di bawah pimpinan Tuhan. Karena itu marilah kita belajar untuk menyerahkan setiap masalah kita kepada Tuhan. Kita serahkan diri kita. Nah, ini yang ketiga, roh, kesadaran akan Tuhan. Bawalah roh kita. Kita tahu bahwa roh Allah berdiam. Libatkanlah Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita akan belajar dari sikap Yusuf
melalui Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 ini. Kembali kita melihat dalam ayat 15. Dikatakan boleh jadi Yusuf akan mendendam kita. Itu ungkapan dari kakak-kakak Yusuf. Ya, karena mereka sadar ayah yang mereka andalkan sudah meninggal dunia. Mereka berpikir oleh karena perbuatan mereka yang salah terhadap Yusuf di masa yang lalu. Selama ini Yusuf tidak membalas karena masih ada ayahnya. Sekarang ayahnya sudah meninggal dunia. Sementara Yusuf seorang pejabat punya otoritas. Jangan-jangan Yusuf menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk membalas dendam. Perhatikan ayat 15. Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita. Nah, kata mendendam di sini saudara, dari kata kerja yang sangat kuat. Bisa dibandingkan dalam Kejadian 27 ayat 41. Manakala ketika Esau merasa ditipu oleh saudara kembarnya Yakub, dia dendam, dia benci, dalam hatinya cuma satu, ingin membunuh Yakub. Saudara, nah kita belajar dari pengalaman kakak-kakak Yusuf. Hati mereka tidak tenang. Hati nurani yang merasa bersalah membuat mereka terus merasa ketakutan dan kekhawatiran, dan membuat mereka itu curiga kepada Yusuf. Dan ini pun bisa terjadi dalam diri kita, saudara. Ketika kita merasa bersalah, bisa muncul rasa kekhawatiran, kecurigaan, jangan-jangan dia akan membalas kita. Itu juga yang dialami oleh Kain dalam Kejadian 4 ayat 14. Kain juga curiga dengan Allah, bahkan menyalahkan Allah. Saudara, kita kembali kepada Kejadian 50 ini. Perhatikan dalam ayat 16 sampai 17. Di situ diterangkan bahwa saudara Yusuf tidak berani menjumpai Yusuf karena ketakutannya. Mereka menyampaikan pesan dari Bapak Yakub melalui seorang pengantara untuk mendatangi Yusuf. Di mana pesan Bapak Yakub sebelum meninggal agar mengampuni atau memaafkan. Artinya di sini memberikan kesempatan, memulihkan dan membebaskan. Saudara, dalam ayat 17, Kejadian 50 ayat 17, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Saudara, saudara Yusuf datang dengan kesungguhan hati untuk minta pengampunan. Dari ayat 17 tadi ada 3 istilah dosa yang digunakan. Pertama, pesah. Dalam bahasa Ibrani artinya pelanggaran atau pemberontakan. Kedua, katau. Artinya dosa, sama dengan dalam bahasa Yunani hamartia, meleset dari sasaran, salah tujuan. Seorang saudara tidak seharusnya melakukan itu semua. Itulah makna kata-kata. Yang ketiga, jahat. Mereka sudah melakukan kejahatan. Perhatikan 3 kata tadi, pesah, pelanggaran, kata. Itu dosa. Ketiga, jahat. Ini yang diungkapkan. Saudara, saat kita meminta pengampunan, ini pelajaran yang saya lihat dari ayat ini. Jangan pernah mengecilkan dosa atau kesalahan kita. Nah, saudara, kita melihat di sini kesungguhan hati saudara Yusuf. Ya, mereka tidak meringankan kesalahan mereka atau menyalahkan ayahnya yang pernah pilih kasih kepada Yusuf. Dalam ayat 18, juga saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata. Perhatikan, di sini kita melihat bagaimana kesungguhan hati saudara Yusuf. Dikatakan kami datang untuk menjadi budakmu. Artinya apa? Mereka menyadari kesalahan. Dengan kata lain mereka mengakui. Bahkan mereka merendahkan diri mereka. Bahkan sampai bersujud di hadapan Yusuf. Bagaimana sikap saudara dan saya saat orang yang bersalah tidak mengakui kesalahannya di hadapan kita? Saat kita dilukai, sayangnya kita tidak akan selalu menemukan situasi seperti yang dilakukan oleh saudara Yusuf. Nah,
bagaimana kalau kita tidak mau mengampuni? Saudara, perhatikan, mengampuni adalah perintah Tuhan. Dalam Lukas 17 ayat 3 dikatakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Dalam Matius 18 ayat 22, Tuhan Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 70 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ketika Petrus bertanya berapa kali aku harus mengampuni, Tuhan Yesus berkata 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan tanpa batas. Nah saudara, apa menjadi alasan bagi kita untuk mengampuni? Perhatikan, Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya. Sebenarnya kita lebih pantas dihukum, tempat kita neraka. Tapi semua dibatalkan oleh karena kita percaya kepada Dia. Itulah anugerah Allah. Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya. Yang kedua, kita pun bisa bersalah. Ini alasannya kenapa kita mengampuni. Kita bisa bersalah. Sehingga suatu saat kita pun memerlukan pengampunan dari orang lain, saudara. Yang ketiga, perhatikan, ketika kita tidak mengampuni, Alkitab mengajar kepada kita, maka doa-doa kita akan terhalang. Nah saudara, perhatikan Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perhatikan kata kasihilah. Ini adalah sebuah kalimat perintah, bentuk imperatif, sebuah dorongan, sebuah perintah untuk mengasihi, dan bentuk tata bahasanya present tense, bentuk kala kini, bentuk waktu sekarang. Dengan kata lain, kita diminta untuk mengasihi musuh kita dan mengampuni musuh kita harus segera, bukan besok, tapi saat ini juga. Jadi pengampunan tidak tergantung pada waktu dan situasi. Nah, hari ini kita akan belajar apakah prinsip-prinsip pengampunan. Dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 kita melihat ada 3 hal yang menarik yang dapat kita lihat tentang prinsip-prinsip pengampunan. Yang pertama, pembalasan adalah haknya Tuhan. Perhatikan dalam ayat 19. Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, baik New American Standard Bible, New King James Version, bahkan Revised juga, dikatakan sebab aku inikah pengganti Allah. Artinya apa? Yusuf ingin menyampaikan kepada kakak-kakaknya bahwa dia tidak melihat dirinya sebagai hakim. Dia tidak akan bertindak sebagai hakim. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Dia tidak berhak. Paulus juga mengutip pernyataan yang menarik dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. Diungkapkan di situ. Di mana kita harus berupaya sedapat-dapatnya kita bisa berdamai dengan semua orang. Kalau kita disakiti, kita belajar untuk mengampuni orang lain. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan itu adalah tanggung jawab dari Tuhan. Yang berhak membalas adalah Tuhan. Contoh yang menarik dari Raja Daud. 2 kali kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul. Ketika pertama, Saul kelelahan, ketiduran. Kedua, ketika Saul buang hajat. Dan ada kesempatan untuk membunuh, dia berkata, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 9, 1 Samuel 24 ayat 7 dikatakan demikian. Dijauhkan dari aku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ungkapan ini artinya apa? Daud tidak mau mengambil alih perannya Allah yang mengurapi. Saul itu adalah Allah. Dia tidak punya wewenang untuk mengambil alih perannya Allah. Meskipun ada kesempatan bagi Daud untuk membalas. Ini kesempatan dalam kesempitan bagi dia. Karena dia tahu bahwa dia sudah ditetapkan sebagai raja. Tapi dia tidak menggunakan kesempatan ini. Ini bukan cara yang tepat.
Karena dia sangat menghormati Allah. Biarlah caranya Allah. Karena Allah yang sudah menetapkan Saul sebagai raja, maka Allah punya cara untuk menyelesaikannya. Dan pada waktunya Daud akan diangkat menjadi raja. Saudara, mari kita belajar. Dalam keluarga ada orang tua. Bagaimanapun jeleknya orang tua, kita semua hormati orang tua. Di gereja ada pemimpin gereja. Kita semua hormati. Jangan melangkai. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk kita. Di kampus, di sekolah ada dosen, ada guru. Mereka punya otoritas. Jadi mari kita belajar jangan membalas. Hargailah otoritas Allah. Karena yang berhak membalas adalah Allah. Saya ingin berikan kesaksian sedikit dari Corrie ten Boom. Ini hamba Tuhan luar biasa, berasal dari Belanda. Corrie dan adiknya Betsy ditangkap karena menyembunyikan orang-orang Yahudi di rumahnya bersama dengan ayahnya selama Nazi menduduki Belanda. Lalu suatu saat dalam pelayanannya, ya bertemu dengan orang yang pernah menjadi salah satu penjaga di kamp konsentrasi Ravensbrück, tempat mereka dipenjara. Corrie harus melakukannya. Dia betul-betul mengetahui bahwa firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah akan mengampuni kita memiliki syarat utama. Kita harus mengampuni mereka yang telah bersalah kepada kita. Jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, kata Tuhan Yesus, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Corrie masih berdiri di sana dengan hati yang beku saat dia selesai berobat dalam altar call. Pengampunan bukanlah sebuah emosi. Saya juga tahu tentang hal itu. Itu pemikiran Corrie. Pengampunan adalah tindakan yang muncul dari kehendak. Dan kehendak itu dapat terlaksana terlepas dari suasana hati saya. Itu kata Corrie. Yesus dia berkata dalam doanya, tolong saya. Corrie berdoa dalam hati. Saya bisa mengangkat tangan saya. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Engkau yang memberi perasaan itu. Dengan kaku dan tanpa perasaan, Corrie mengulurkan tangannya ke tangan orang yang terulur kepadanya itu. Dan ketika Corrie melakukannya, hal yang luar biasa terjadi, saudara. Apa itu? Arus itu dimulai pada bahunya, bergerak menuruni lengannya, melompat ke tangan mereka yang sedang bersalaman. Dan lalu kehangatan pemulihan ini seolah membajiri seluruh tubuh Corrie. Perasaan itu membuat Corrie mengeluarkan air mata, saudara. Lalu Corrie berkata kepada orang yang sedang diajak bersalaman yang pernah berbuat jahat kepada dia dan Betsy. Saya memaafkanmu, saudaraku. Ujar Corrie sambil menangis. Dengan segenap hati saya, kata beliau. Untuk sesaat mereka saling menggenggam tangan. Mantan penjaga dan mantan tahanan bersalaman. Corrie tak pernah tahu kasih Allah yang begitu kuat. Sampai dia melakukannya. Saudara, dari pengalaman Corrie ten Boom ini kita dapat belajar untuk mengampuni orang lain. Meski ada alasan bagi kita untuk membalas, tapi kita tidak punya hak untuk itu. Kenapa? Yang menjadi hak untuk pembalasan adalah Tuhan. Kewajiban kita hanyalah mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Itu yang Tuhan mau, yang Tuhan minta kepada saudara dan saya. Jangan menyimpan kebencian, perasaan dendam, rasa tidak suka terus. Belajar mengalirkan pengampunan kepada orang lain. Walaupun ada alasan untuk kita membalas dendam. Saudara, yang kedua. Di balik rekaan kejahatan terselip rencana baik Allah. Sekali lagi. Di balik rekaan kejahatan terselip rencana baik Allah. Dalam ayat 20 dari Kejadian 50 ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf memahami bahwa saudaranya adalah alatnya Tuhan untuk membawanya datang ke Mesir. Saudara bisa membaca sendiri dalam Kejadian 45 ayat 5-8. Yusuf berkali-kali berkata, bukan oleh karena engkau. Justru Allah yang menyuruh aku datang lebih awal, mengawali,
memulai datang untuk menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan bangsa-bangsa. Ini sebagai persiapan agar mereka semua dapat selamat. Itu maksud Yusuf. Bahkan seluruh Mesir dan daerah sekitarnya. Mengapa Yusuf dapat bersikap begitu pengertian dan murah hati kepada saudaranya? Saudara, Yusuf menyadari bahwa Tuhan bisa memakai yang jahat untuk bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Roma 8:28 kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dari Allah bisa bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya yang baik, yang jahat pun bisa dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebaikan. Tuhan sanggup membalikkan air mata kejahatan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Artinya di balik semua peristiwa kita harus menyadari bahwa ada rancangan Allah yang baik untuk saudara dan saya. Dengan memahami hal ini saudara, kita dapat belajar untuk menjadi orang yang dapat mengampuni mereka yang berbuat jahat kepada kita. Ya saudara, kalau kita lihat Yusuf, kita belum pernah dijual. Belum pernah dimasukkan ke dalam sumur mau dibunuh. Betapa dahsyatnya yang terjadi kepada Yusuf. Belum lagi dia sampai difitnah, dipenjarakan, sampai dilupakan juga. Tapi dia bisa mengampuni saudaranya. Bahkan sampai menangis saat saudaranya datang kepada dia. Ini satu luar biasa. Bayangkan penderitaan bukan sesaat. 13 tahun dia menderita. Tetapi luar biasa. Tadi kita melihat dalam Kejadian 50. Dia menangis. Puji Tuhan. Saudara, di balik semua peristiwa kita harus menyadari bahwa ada rancangan Allah yang baik. Dengan memahami ini kita dapat belajar untuk menjadi orang yang dapat mengampuni mereka yang berbuat jahat kepada kita. Persis seperti Yusuf terhadap saudaranya, kita mau belajar. Ketika kita melihat hidup kita dari sudut pandang kita sendiri saudara. Kita hanya bisa melihat satu perspektif atau satu sudut pandang. Kita lalu menafsirkan apa yang terjadi pada diri kita sebagai kebaikan atau sebagai kejahatan. Kita harus pilih salah satu, kita berada di lembah atau berada di puncak gunung. Kita baik dan senang karena kita baru saja menikah misalnya. Atau kita sedih karena pasangan kita baru saja meninggalkan kita. Setuju? Itulah perspektif manusia. Saudara, entah hidup itu baik dan Tuhan itu baik. Atau hidup itu buruk dan Tuhan itu jahat. Tapi perspektif Tuhan berbeda saudara. Perspektif Tuhan memungkinkan kebaikan dan kejahatan pada saat bersamaan. Dan inilah yang dikatakan oleh Yusuf. Kamu merencanakan yang jahat, tapi justru Allah menggunakan kejahatan kalian untuk menyatakan rencananya dan kebaikan bagi kita semua. Saudara, mengampuni harus disertai dengan sikap dan perbuatan yang benar. Lihat bahwa Yusuf mengampuni dan diikuti dengan sikap akan memelihara saudaranya. Kita amati dalam ayat 20 dan 21. Saudara, jadi perbuatan kita harus sejalan dengan apa yang kita katakan dengan mulut kita. Bahkan setidaknya kita mendoakan mereka. Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Marilah kita menyadari satu prinsip penting. Ketika orang lain berbuat jahat kepada saudara dan saya, di balik itu ada rancangan Allah yang baik. Sehingga kita dapat belajar untuk memberikan pengampunan, mengalirkan pengampunan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesulitan untuk mengampuni. Berdoalah. Tuhan, ajarilah aku melihat rancanganmu di balik semua peristiwa yang engkau izinkan terjadi dalam hidupku. Yang ketiga, pembaruan relasi lebih berharga daripada hidup bermusuhan. Sekali lagi, pembaruan relasi lebih berharga daripada hidup bermusuhan. Enggak ada artinya bermusuhan. Relasi itu dibutuhkan. Penderitaan Yusuf merupakan sebuah simbol dari Tuhan Yesus Kristus juga. Yusuf merupakan tipologi dari Yesus. Bagi Yusuf, pembaruan relasi dengan saudaranya lebih indah dan berharga daripada kesakitan hati dan pembalasan.
Ini luar biasa bagi dia. Nggak usah dipikirkan lagi yang sakit. Yang penting sekarang bagaimana bisa akur, bisa berdamai, bisa bersama-sama. Perhatikan. Dalam Kejadian 42 ayat 24, 43 ayat 30, 45 ayat 2 menjelaskan Yusuf menangis. Dalam pasal 50 pun kita menjumpai tadi Yusuf menangis. Saudaraku, Tuhan Yesus juga berinisiatif merelakan diri untuk datang mengampuni kita. Saudara, sebagaimana Yusuf ya bersikap begitu luar biasa pada saudaranya, Tuhan Yesus pun melakukan itu untuk kita. Saudara. Sukacita Kristus bukan saat manusia ada dalam permusuhan dengan Allah, tetapi dalam sukacita pada pemulihan dan pembaruan relasi manusia dengan Allah. Itu sukacita. Maka kita lihat ketika Yesus mati atas kayu salib, ya, Bapa, ya, bersukacita, murka Allah itu dibatalkan. Dan ketika Yesus memati di salib, dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Wow, begitu dahsyat pernyataan itu. Ya, karena apa? Karena misinya adalah untuk merekonsiliasi, mendamaikan manusia yang berdosa dengan Bapa yang kudus. Pesan Paulus dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Perhatikan, kita diminta untuk saling mengampuni. Apa alasannya? Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita harus mengampuni seperti Yesus sudah mengampuni kita. Satu ayat lagi, Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Perhatikan, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, mari kita belajar untuk hidup dalam kasih. Ketika kita bicara hidup dalam kasih, berarti marilah kita tempatkan sebuah kehidupan yang indah, membangun relasi antara kita satu dengan yang lain. Kalau kita melihat cerita film-film silat atau film kungfu, saya juga hobi dulu ketika remaja membaca cerita-cerita silat yang ditulis oleh Ko Ping Hu. Intinya adalah balas dendam. Demikian film Cowboy juga mengajar pada kita untuk balas dendam tanpa kita sadari. Jadi kalau orang tua kita meninggal, kita sebagai anak dilatih, lalu setelah besar kita balas dendam. Bahkan tanpa sadari anak-anak kecil dididik untuk balas dendam, untuk tidak akur dengan melihat film Tom and Jerry. Saudara, mari kita bangun relasi. Dengan adanya relasi, berkat itu akan datang dalam kehidupan kita. Saudara, dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, menarik. Alangkah indahnya kalau kita hidup rukun bersama. Dalam ayat 3, maka kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Jadi alangkah indahnya, ya, kalau kita bisa akur. Dulu memang kita bermusuhan, tidak bersahabat, ya, tidak berteman karena beda pendapat mungkin sehingga kita tidak senang. Tapi sekarang alangkah indahnya kita bisa berdamai, lalu bergandengan tangan melayani bersama-sama, dahsyat. Pasti menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, saudara. Apakah pelajaran yang dapat kita petik dari sikap Yusuf ini, saudara? Kita perlu melupakan masa lalu yang sulit dan mengingat kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam kesulitan ada buah yang manis saat kita tetap bersandar kepada firman Tuhan. Meskipun kita menghadapi kesulitan, Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya dan menguatkan saudara dan saya. Jika kita mengalami masa lalu yang kelam, bersyukurlah karena kita telah melewatinya bersama dengan Tuhan. Saudara, kita dapat menggantikan kenangan kelam masa lalu dengan apa? Dengan mengingat kebaikan Tuhan dalam menyertai saudara dan saya. Kita belajar, Tuhan baik dan kebaikannya tidak pernah berubah. Perhatikan, prinsip pengampunan yang pertama, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kedua, di balik rekaan kejahatan terselip rencana baik Allah. Ketiga, pembaruan relasi lebih berharga daripada hidup bermusuhan. Amin. Kalau ku hidup, ku tahu Bapa peliharaku. Mari kita nyanyikan pujian dengan hati kita.
tahu Bapa pelihara, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi, ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagi. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagi. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari kita datang dengan keyakinan seperti yang sudah kita nyanyikan. Bapa kami dalam sorga, kembali Engkau ingatkan kepada kami. Engkau adalah Allah Sang Pemelihara. Meskipun kami sadar kami seringkali dibawa kepada suasana hati kami yang tidak nyaman. Oleh karena situasi-situasi yang kami hadapi. Tapi kami boleh belajar hari ini dari pengalaman Yusuf. Bahwa Engkau selalu ada dan Engkau bekerja. Meskipun kadang-kadang kami dibawa dalam situasi-situasi yang tidak enak. Namun Engkau tetap bekerja demi kebaikan kita. Demi kebaikan kami. Engkau turut bekerja sama-sama. Terima kasih, teguhkan setiap kami Bapa. Sehingga kami tidak terbawa dengan isu-isu yang ada, dengan perkataan-perkataan yang bisa membuat kami lemah. Kami boleh melihat Engkau Allah yang hadir dan yang maha tahu. Terima kasih. Kesempatan ini kami berdoa Bapa, untuk rencana perjamuan kudus yang akan dilaksanakan minggu depan. Engkau siapkan setiap kami, agar boleh diingatkan kembali tentang kematian dan kebangkitan-Mu. Lebih dari itu kami boleh merasakan kembali sebuah hubungan yang lebih dekat oleh karena pengorbanan-Mu atas kami. Kami berdoa Bapa untuk yang membutuhkan pertolongan Engkau, baik Ibu Latifah, Ibu Karsi, Ibu Ana, Pak Utomo, ke dalam tangan Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu, bahkan nama-nama yang tidak kami sebutkan satu persatu Engkau mau jamah di dalam nama-Mu Yesus. Berkati kehidupan ekonomi kami Bapa. Kami perlu Engkau. Sebagaimana Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah Sang Pemelihara. Tuhan, berikan hikmat pada kami, kemampuan untuk kami melihat apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami. Dan beri pada kami kemampuan untuk memilah, sehingga berkat itu tidak jauh dari kami. Terima kasih Bapak, berkati kehidupan ekonomi kami, berkati keuangan kami, berkati apapun yang kami kerjakan. Tangan Tuhan ikut ambil bagian. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Bapak untuk yang berulang tahun, dari hari ini sampai minggu depan. Tuhan tolong ambil bagian memberkati mereka. Terima kasih untuk kesempatan kami juga untuk memberikan persembahan. Terimalah setiap persembahan yang sudah kami berikan. Terima kasih Bapak. Tetap berdoa untuk situasi yang ada di negara kami Indonesia. Baik dalam upaya untuk vaksin virus. Biar Tuhan ambil bagian memberkati seluruh proses yang ada.
Berkati para medis yang ambil bagian untuk menangani penderita COVID, yang sedang bergumul untuk penderitaan COVID-19. Tuhan tolong berkati. Tuhan nyatakanlah kesembuhan-Mu, sehingga penderitaan itu semakin berkurang di negara kami Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri kabinet sampai ke daerah. Tuhan tolong berkati mereka. Hikmat-Mu menyertai dan berikan kejujuran sehingga dijauhkan dari korupsi. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Bapak untuk situasi keamanan politik yang ada. Tuhan tolong berkati Indonesia. Cengkeramkan dalam kuasa-Mu. Dalam persiapan pilkada tanggal 9 Desember mendatang, Tuhan tolong ambil bagian dimanapun dilaksanakan. Tuhan berikan ketentraman. Terima kasih Bapak. Kami yakin banyak hal yang sudah kami rencanakan untuk sampaikan, keterbatasan waktu, sempurnakan setiap doa kami Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita masing-masing. Kita siap pulang untuk menjadi berkat dan menjadi saksinya dimanapun kita berada. Pulanglah Bapak Ibu Saudara dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut dan mercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sana. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk, mengambil satu duduk masing-masing. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh,
terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan.